Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tematik yaitu PB5 dengan judul ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Kemudian, tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan rendah, contohnya seperti padi. Tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan rendah di iklim tropis. Selanjutnya, yaitu tanaman yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Kemudian padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng sawah bertingkat yang terdapat di lereng yang disebut dengan sengkedan. Selanjutnya teh. Tanaman teh ini tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, daerah tropis dan subtropis ini artinya dengan daerah yang dingin. Tanah yang cocok untuk tanaman teh ini adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Artinya, semakin tinggi teh itu ditanam maka akan bagus, maka teh akan menjadi lebih subur. Selanjutnya, materi apresiasi terhadap hasil karya seni. Karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kita harus mengetahui pendapat sesuai dengan karya yang telah dibuat. Jadi kita nilai berdasarkan yang kita nilai, lihat. Kemudian contoh apresiasi hasil karya seni yaitu di sini ada Ustazah contohkan kalimat untuk mengapresiasinya. Yang pertama, karya kolase ini bagus dan indah menurut saya. Kolase ini akan lebih baik ditambahkan bunga-bunga kering. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian, praktik wawancara sederhana. Nah, ini ada praktiknya. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Nah, ingat kita materi wawancaranya apa, sebelumnya apa. Nah, praktekkan ke kakak di rumah, adik di rumah, atau bunda dan ayahnya. Kemudian selanjutnya, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar, misalnya saat menanam dan merawat tumbuhan. Nah, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Setelah itu, kita akan memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, serta kita bisa menikmati udara yang sejuk. Baik, demikianlah pembelajaran tematik kita. Kita ucapkan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.